Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru di minggu ini. Biar sepanjang minggu ini kasih anugerah Tuhan terus menyertai kita. Hari ini judul renungan kita dibuat oleh penulis STS kita, Raja Muda. Ayatnya dari firman Tuhan, yaitu dari Tawarik 21 ayat 20. Berkata begini, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Cerita ini adalah cerita Yoram, di mana Yoram menerima estafet kepemimpinan dari ayahnya Yosafat. Yosafat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi wewenang sebagai raja kepada anaknya karena Yoram itu adalah anak sulung. Untuk memberikan estafet kepemimpinan itu, kalau misalnya di negara kita atau di negara-negara lain, ada namanya fit and proper test, di mana harus diuji kelayakannya. Mampu nggak memimpin? Mampu nggak membawa bangsa itu kepada kebaikan demi kebaikan? Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Yosafat untuk memilih daripada Yoram dari ketujuh anak-anaknya. Anak-anak yang lain diberikan harta, namun Yoram diberikan tampuk kepemimpinan. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Yosafat salah memilih. Yoram salah pergaulan. Yoram menyimpang dari tujuan semula daripada ayahnya Yosafat. Yosafat berkenan di mata Tuhan, membawa bangsa Yehuda untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi Yoram, karena pergaulan yang buruk, dia bergaul dengan bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Ahab, lalu menikahi putri daripada Ahab, sehingga Yoram ditarik untuk memuja daripada sesembahan bangsa Israel pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Maka lewat hal itu Tuhan murka. Tuhan murka. Jadi dosa-dosa Yoram pada saat itu membuat Tuhan murka. Yang pertama, membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Bayangkan, Yehuda yang menjadi biji mata Tuhan, yang terus dipeliharakan Tuhan, disertai Tuhan. Tetapi Yoram mengotori bangsa itu dengan membuat bukit-bukit pengorbanan, membujuk Yerusalem untuk berzina kepada Allah dan memberontak kepada Allah. Yang lebih fatalnya Bapak Ibu, dia membunuh saudara-saudaranya semua dan keluarga-keluarganya, supaya tidak ada lagi yang mengganggu pemerintahannya, yang mengganggu kebebasannya. Dan akhirnya apa? Tuhan menulahi dia dengan satu penyakit, dengan penyakit usus. Ususnya sampai keluar. Kalau sekarang ini mungkin itu adalah penyakit wasir yang luar biasa. Dan penyakit itulah nanti yang membawa dia mati. Dan tragisnya, Yoram meninggal tidak dicintai oleh rakyatnya dan dikuburkan jauh dari raja-raja atau pendahulu-pendahulu. Sangat tragis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, didiklah anak kita supaya dia jangan keluar dari jalur firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Lalu Mazmur 119 ayat 9 berkata,
Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tarikan dunia ini sangat kuat untuk menarik setiap orang, untuk bisa menarik, membawa setiap orang masuk ke dalam satu hal atau ke dalam satu jerat yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita sebagai orang tua untuk memberikan sesuatu, kita sebagai pemimpin untuk mendelegasikan sesuatu kepada seseorang. Janganlah menurut pandangan semata, tetapi minta petunjuk Tuhan, supaya ketika dia menjalankan tugas itu, dia tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melihat anak-anak kita tidak menyimpang dari jalan yang benar, maka didik seturut dengan kehendak Tuhan. Sertakan Yesus dalam setiap aktivitas, dalam setiap hari-hari hidup kita, hari-hari hidup anak kita, hari-hari keluarga kita. Tiada yang lain yang mampu membuat kita terus bertahan dengan kebenaran selain daripada kita ada di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati.